Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila janabi nabiyillahil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala aktivitas ibadah kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah karya Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dari gurunya Asy-Syaikh Zain bin Ibrahim ibn Sumaid. Kemarin ya, pertemuan yang lalu kita membahas tentang babu syuruti wujubis shalah, bab tentang syarat-syarat wajib salat. Ya. Kemarin baru sampai apa tuh? Al-bulugh, baligh. Kalau kata orang Indonesia itu baligh. Baligh itu apa Pak Ustadz? Baligh itu kalau secara umum laki-laki maupun perempuan kalau sudah masuk di umur 15 tahun Qamariyah atau 15 tahun Hijriyah maka sudah baligh jatuhnya. Ini kita wajib tahu nih kapan tanggal lahir kita, konversikan ke tahun Hijriyah. Kalau saya lahir di tahun Hijriyahnya itu 1412. 1412. Sekarang 1445. Berapa tahun dah tuh umur berarti? Anak kita lahir kapan? Konversikan. Tinggal cari di Google ya. Konversikan 1400 berapa lahirnya? Umurnya udah berapa tuh? Umurnya udah 15 tahun Qamariyah Pak Ustadz. Berarti kalau laki-laki dia wajib melaksanakan seluruh perintah Allah. Salat, puasa, zakat, itu udah baligh tuh. Secara agama, secara fikih sudah tidak wajib kita nafkahi. Laki-laki baligh ya, anak kita laki-laki baligh secara agama itu sudah tidak wajib kita nafkahi. Sudah tidak wajib kita nafkahi, lu cari nafkah sendiri. Cuma kan kita kan di Indonesia kan budayanya nggak begitu. Budayanya sampai pada dapat kerja, kadang yang kerja juga masih suka minta sama orang tua sih. Ya enggak? Tapi kalau secara agama udah baligh, dia sudah dianjurkan untuk cari makan sendiri, cari uang sendiri. Kita sudah tidak terkena kewajiban untuk menafkahi. Makanya orang laki-laki ataupun perempuan udah baligh, udah bukan yatim namanya kalau bapaknya udah nggak ada. Jadi yang disebut yatim itu seorang anak yang tidak ada bapaknya, meninggal sebelum umur baligh.
Sebelum umur 15 tahun qamariyah. Jadi kalau kita punya anak 15 tahun qamariyah, hijriyah, ya, ntar nyampe di rumah tanyain, kamu lahir tanggal berapa nak? Udah dikonversikan ke hijriyah tuh. Hitung, buletin. Dibuletin, nintar tahun sekian anak saya balik. Berarti kalau perempuan wajib tutup aurat. Wajib tutup aurat tuh. Tutup auratnya Imam Syafi'i itu di luar sholat itu seluruh tubuh. Tapi Imam Hanafi membolehkan memperlihatkan wajah. Jadi jangan pakai apa nanya ya. Ustadz, katanya Imam Syafi'i aurat perempuan di luar sholat itu jami'u badani, seluruh jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Sampai matanya tuh wajib ditutup. Imam Syafi'i di luar sholat, Pak. Kalau di dalam sholat kecuali telapak tangan dan wajah. Perempuan di dalam sholat auratnya itu kecuali telapak tangan dan wajah. Tapi di luar sholat jami'u badaniha, sebadan badan. Itu Pak Ustadz, istrinya kiai banyak yang nggak pakai cadar, nggak pakai ditutupin. Itu mungkin menganut madhab Hanafi, lempengan itu. Lempengan itu ya, kita berpikir husnudzon aja. Istri saya di rumah juga nggak pakai cadar. Kalau keluar buka wajah. Tetap kita harus apa istilahnya, harus ada galaknya sama anak, sama istri, ada galaknya lempengan begitu tuh. Nah kalau keluar rumah pakai kerudung, mah kalau keluar rumah tutup aurat, ya, sebab yang mendapatkan pertanggungjawabannya nanti pasti kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak punya apa istilahnya, nggak punya rasa cemburu sama sekali, istri kita keluar rumah nggak pakai kerudung, anak kita keluar rumah nggak pakai kerudung, sebutannya dayyus. Apa Pak? Dayyus. Dayyus itu orang yang nggak punya rasa cemburu. Itu dia, jangankan masuk surga, disuruh apa namanya, dapat mencium aroma surga aja enggak. Mencium aroma surga aja enggak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu bulugh namanya. Baligh kalau bahasa Indonesia itu baligh. Sudah sampai di umur 15 tahun qamariyah, maka dia sudah baligh. Nanti diteliti itu dikit-dikit anaknya. Kamu umur berapa? Udah 15 tahun qamariyah, berarti kamu sudah balik. Sudah wajib sholat, wajib zakat, bayar sendiri, ya. Dilatih untuk bisa nyari uang sendiri, kemudian cari nafkah sendiri gitu. Kalau perempuan sampai nikah, sampai kita nikahin. Nah, kita lanjut ya. Kan kemarin apa tuh? Syarat-syarat wajib sholat ada berapa Pak? Lupa kan? Pasti lupa. Ada 6. Ada 6. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aqlu, yang keempat at-taharah, yang kelima bulughud da'wah, yang keenam salamatul hawas. Al-Islam, orang Islam. Islam kalau kafir, orang kafir tidak wajib sholat. Kafir asli tidak wajib sholat. Ketika dia masuk Islam, tidak wajib diqadha sholat-sholat yang telah ia tinggalkan ketika masa kekafirannya. Berbeda dengan orang murtad, na'udzubillah. Orang murtad umur 20 misalkan, orang umur 20, na'udzubillah, ada seseorang murtad sampai umur 25. 5 tahun ini dia wajib mengqadha sholatnya kalau dia kembali ke agamanya, yaitu agama Islam. A'udzubillah min dzalik. Yang kedua al-bulugh, baligh. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Al-aqlu itu berakal. Maksudnya berakal gimana Pak Ustadz? Ya berakal, kayak kita ini berakal. Ai at-tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana roti, mana api itu. Kalau anak kecil sudah bisa membedakan mana permen, mana api, mana roti, mana api, itu berarti sudah tamyiz, dia sudah mumayyiz. Fala tajibu 'alal majnun. Orang gila enggak wajib sholat. Dia orang enggak pernah sholat, ya mungkin bukan orang Islam. Ya, orang Islam dari lahir dia mah emang bapak ibunya Islam, emang dia waktu kecilnya udah waktu lahirnya diakekahin, waktu kecil diajanin, masa bukan Islam? Ya mungkin dia apa namanya tuh belum balik dari mana?
umurnya udah berapa puluh tahun, ya mungkin dia gila. Orang kalau nggak sholat mungkin gila. Fala tajibu 'alal majnun. Orang gila tidak wajib sholat. Was-sabiyyi ghairil mumayyiz. Anak kecil yang tidak tamyiz, ya tidak wajib sholat. Belum sampai balik kan. Wal mughma 'alaih. Orang yang mughma 'alaih, orang yang pingsan, koma, itu nggak wajib sholat, Pak. Punya orang tua, namanya udah tua kan, penyakitnya ada aja. Masuk ICU, koma. Ya, koma beberapa hari. Maka dia tidak wajib sholat dan tidak wajib mengkodok sholat yang ia tinggal. Tidak wajib sholat dan tidak wajib mengkodok sholat yang ia tinggal. Wala qodo'a alaihim, tidak wajib dikodok sholatnya. Orang gila, misalkan Pak, kita punya kerabat atau punya kawan, memang dia punya keturunan gila. Suatu saat kambuh ini gilanya selama 1 bulan. Apakah 1 bulan yang dia tidak lakukan sholat di dalamnya itu karena gila itu? Apakah wajib dikodok? Wala qodo'a alaihim, tidak wajib dikodok. Yang keempat, at-taharatu 'anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini yang wajib kita tahu nih sebagai seorang suami kepada seorang istrinya nanti. Atau barangkali kita sudah punya anak yang menjelang remaja, yang sudah haid, mohon maaf, atau istri kita masih haid. Ini wajib kita tahu secara mendasar tentang ilmu haid, ilmu perdarahan di siklus wanita. Sebab kalau kita nggak tahu, mereka nggak tahu, bagaimana sholatnya? Ya, ini urusan penting sekali, Pak, penting sekali. Nanti ada perempuan, ya, perempuan hari ini haid, 3 hari haidnya, hari ke-4 ke-5 bersih darahnya, hari ke-6 ke-7 haid lagi, sampai hari ke-12 misalkan. Itu bagaimana tuh memanage sholatnya? Apakah lempengan bersih dia sholat aja gitu? Bagaimana tuh? Itu perlu dipelajari. Makanya ini penting. Laki-laki kok masih mempelajari masalah bab darah haid, Pak Ustadz? Ya karena kita bakal punya istri. Ya karena kita bakal punya anak. Anak kita, itu anak saya laki-laki semua, Pak Ustadz. Anak lu nanti bakal punya anak, bakal punya istri. Dan itu wajib kita ketahui. Ya. Fala tajibu alaihima, orang yang sedang haid, sedang nifas, tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat, bahkan kalau sholat haram. Adaan wala qodoan. Tidak wajib adaan. Tidak wajib sholat di waktunya. Ya karena lagi dalam keadaan haid ya nggak boleh sholat. Wala qodoan. Nah ini ada tinjauan nih. Tinjauannya, kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, haram mengkodok sholat yang ditinggal ketika haid. Ini saking rajinnya perempuan. Misalkan nih ada seorang perempuan, saking rajinnya dia pengen mengkodok sholat yang ketika lagi haid. Ketika lagi haid dia tinggalkan, dia pengen kodoin tuh. Haram kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ma'adamil in'iqad, beserta tidak sah. Haram dan tidak sah. Jadi bedakan ya antara haram dengan tidak sah. Jadi sholatnya haram dan nggak jadi itu sholatnya, nggak sah. Bedakan antara haram dengan tidak sah ya. Contoh, wudu menggunakan air curian. Wudu menggunakan air segalon, boleh nyolong di warung Madura. Wudunya sah apa enggak? Wudunya sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya ya. Wudunya sah. Muka ya kan, tangan, kepala, apalagi telinga, telinga sunnah ya. Kaki dan sebagainya. Sah wudunya, tapi hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Gitu. Jadi bedakan antara sah dengan haram gitu ya. Tidak sah atau batal dengan haram, beda tuh. Jadi bal yahrumul qada'u 'inda Ibnu Hajar ma'a adamil inqad. Orang perempuan memang saking rajinnya dia sholat
dia kodok-kodokin tuh sholat. Ketika lagi haid kan nggak sholat tuh, dikodok-kodokin. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami, itu hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Wa yukrahu 'inda ar-ramli ma'an iqadihima. Tapi kalau menurut Imam Ar-Ramli itu ya makruh saja, tapi sholatnya tetap sah. Ya. Yang enak, perempuan kalau lagi haid haram sholat, tidak perlu dikodok. Gitu. Haram sholat, tidak perlu dikodok. Tapi apakah semua sholat yang dia tinggalkan ketika haid, Pak Ustadz? Nanti ada penjelasan. Ada penjelasan. Awal haidnya kapan, berhenti haidnya kapan. Kalau awal haidnya sudah masuk waktu sholat, ya. Kalau awal haidnya sudah masuk waktu sholat dan dia belum sempat melakukan sholat di waktu itu, contoh zuhur. Keluar haid jam 1 siang. Kan udah masuk waktu zuhur tuh kalau di Indonesia. Dia belum sempat sholat zuhur, keluar darah haidnya. Apakah sholat zuhur yang belum sempat ia laksanakan itu tidak wajib dikodok? Itu mah wajib dikodok. Itu wajib dikodok. Ingetin baik-baik. Ingetin ke istri kita baik-baik. Mah, kalau lagi haid catat tanggal berapa, jam berapa, sholatnya udah dilaksanakan atau belum, sucinya kapan. Ya, nanti di dalam pembahasan fikih ada namanya zawalul mani', ada turu'ul mani', hilangnya halangan dan munculnya halangan. Ya, hilangnya halangan dan munculnya halangan. Kenapa? Ya kalau nggak begitu, nggak detail seperti itu, berarti ada sholat yang ditinggal itu. Sedangkan meninggalkan sholat itu kafarohnya besar di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, terlalu detail Pak Ustadz. Bukan terlalu detail. Ini kita salah satu jalan biar selamat dunia dan akhirat gitu ya. Kira-kira gitu. Lanjut. Bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam. Artinya udah diajarin orang pelosok, nggak pernah dengar tentang Islam, nggak pernah dengar tentang sholat. Emang dia nggak punya handphone, ya kan? Apakah wajib sholat? Ya nggak wajib sholat, karena mereka tidak sampai kepadanya ajaran Islam. Fa idza lam tablughu da'wah fala yajibu 'alaihi al-qada' 'inda ar-Ramli khilafan li Ibnu Qasim. Menurut Imam Ar-Ramli, ketika memang mereka tidak sampai dakwah kepada mereka, maka tidak wajib mengqadha salat mereka yang mereka tidak tahu dan mereka tinggalkan. Khilafan li Ibnu Qasim, kalau bagi Ibnu Qasim, Imam Ibnu Qasim itu berbeda, tetap wajib diqadha ya. Insyaallah kalau zaman sekarang sih sudah meluas ya agama Islam ya. Nomor 6 yang terakhir, salamatul hawas, sehat panca indera. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma walau natiqan wala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawassuh. Tidak wajib salat bagi orang yang, mohon maaf, khuliqa a'ma asamma, dilahirkan dalam keadaan, mohon maaf, tunanetra dan tunarungu. Kalau kata dosen saya di PT IKI, Profesor Darwis Hude, orang nggak ada yang namanya tunawicara, Pak. Semuanya itu tunarungu. Tunawicara itu nggak ada. Sebab kalau orang sudah tunarungu, pasti tunawicara. Kalau tunarungu nggak bisa denger, ya. Kalau bahasa Sundanya itu torek atau budeg ya, udah bolot. Bolot itu sebenarnya bukan nggak bisa denger bolot itu. Bolot itu sebenarnya artinya apa? Bolot itu banyak dakinya, itu bolot tuh. Banyak dakinya. Kalau orang tunarungu pasti tunawicara. Nah, kenapa kemudian muncul nomenklatur tunawicara atau bahasa tunawicara muncul? Ya, tunawicara itu eufemisme, bahasa penghalus dari orang yang mungkin dilahirkan dalam keadaan normal, kemudian sebelum waktunya dia bisa berbicara, dia kehilangan pendengarannya gitu. Maka dia tidak bisa berbicara, maka itu namanya tunawicara. Ya. Jadi orang lahir dalam keadaan buta dan tuli tidak wajib sholat. Enak itu dia, udah pasti masuk surga. Tuli buta, tuh. Lahir dalam keadaan tuli buta itu mah ahlul jannah itu. Ya, ahlul jannah udah enak itu. Artinya dia tidak kena beban taklif.
tidak kena beban taklif. Buta dan tuli. Walau natiqon, ya meskipun mungkin saja ada orang terlahir dalam keadaan tuli, terlahir dalam keadaan buta, tapi bisa ngomong, hebatnya Pak Ustadz. Ya tetap dia tidak wajib sholat. Wala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawassuh, umur 20 tahun tiba-tiba secara mukjizat ya, secara ajaib dia bisa dengar, dia bisa ngelihat, dia bisa ngomong Pak Ustadz. Apakah wajib diqadha sholat? Enggak wajib diqadha. Oke. Masail, ini beberapa permasalahan ya, 5 menit lagi insyaallah. Yajibu 'alal aba wal ummahat amru auladihimul mumayyizina bis shalah idza balagu 7 sinin wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagu 10 sinin ilal bulugh. Bapak dan ibu wajib memerintahkan anaknya yang sudah mumayyiz di umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun berapa sih sekarang, kelas berapa Pak? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD tuh udah wajib kita suruh sholat Pak. Meskipun nanti di kamarnya dia nggak sholat, tetap kita wajib suruh sholat. Nak sholat nak, nak sholat nak. Wajib kita suruh sholat. Nah ayo nak latihan sholat, dan nak sholat. Meskipun mereka belum terkena kewajiban sholat, umur 7 tahun, ya kan? Wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagu 10 sinina ilal bulugh. Dan mereka wajib, nih bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita yang punya anak nih, wajib darbuhum 'alaiha, memukul. Jangan ditelan mentah-mentah dulu nih Pak, ntar dipotong viral lagi gua. Wa yajibu darbuhum 'alaiha, wajib memukul si anak 'alaiha terhadap memerintahkan untuk sholat atau untuk sholat. Idza balagu 10 sinin, di umur 10 tahun. Di umur 10 tahun artinya kalau mereka belum baligh, di batas terakhir baligh ya umur 15 tahun itu, umur 10 tahun, 5 tahun sebelum baligh kan berarti. Itu kalau mereka menolak untuk sholat boleh dipukul, bahkan wajib dipukul Pak. Dipukulnya bukan palanya digablogin, bukan. Dipukul dikasih bogem lagi ntar, bukan. Pukul, ditendang, diinjak, bukan begitu. Islam itu agama yang lembut, agama yang halus. Ketika ada ucapan dorbuhum atau doroba, memukul, bukan memukul seperti yang ada di pikiran kita. Barangkali di pikiran kita memukul itu nampol, nonjok, bukan. Ada namanya dorbut tarbiyah. Jadi memukul untuk memberikan pendidikan, ya. Memukul untuk memberikan pendidikan. Memukul yang tidak menyakiti, ya. Tapi yang bagus adalah kita selaku orang tua, selaku pemimpin rumah tangga memberikan contoh terbaik untuk anak. Kalau kata Gus Baha itu apa? Kalau kata Gus Baha, kita jadikan kita adalah idolanya anak-anak. Makanya antar apa yang kita ucapkan anak-anak nurut tuh. Kita jadikan diri kita nih idolanya anak-anak. Umur 1 sampai 7 tahun itu anak-anak kita bagaikan raja Pak. Mau ngapain aja terserah mereka. Nggak ada salahnya, nggak ada hisabnya. Ya. Umur 1 sampai 7 tahun kalau kata Sayyidina Ali, mereka itu umur-umur raja. Dia mau beli apa, beliin. Memang kalau kita mampu beliin. Cuma ya ada pertimbangannya juga. Ya, mereka mau melakukan apa, numpahin minuman, numpahin makanan, jangan diomelin. Jangan diomelin. Nah, nanti ketika umur 10 tahun mereka menolak untuk sholat, kita boleh memukul dengan pukulan pendidikan. Pukulan yang tidak menyakiti. Nah, ajarkan, kalau tidak sholat Allah murka. Kalau tidak sholat ini rumah nggak ada berkahnya. Bapak sama mama nanti bisa kena omel dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ajarin. Biar di rumah itu senantiasa turun berkah. Maka doa sebelum kita sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku dan keluargaku, anak-anakku, keturunanku, seluruh keluargaku orang-orang yang mau mendirikan sholat. Sebab kalau ada di antara keluarga kita yang nggak sholat Pak, itu rumah sudah dipastikan akan dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat Pak, bukan lagi nggak turun rahmat, dilaknat oleh malaikat. Maka kita bapak, ibu, suami, ya wajib memerintahkan. Kita kan namanya kepala rumah tangga nih, wajib memerintahkan unsur-unsur di dalam
rumah kita itu, baik itu istri maupun anak, ataupun misalkan ada yang tinggal adik kita, wajib kita suruh untuk sholat. Udah wayahnya sholat, sholat. Ya, wayahnya sholat, sholat. Lagi bener-bener kepepet nih, nggak bisa ditinggalin. Misalkan Zoom meeting, ya udah, jangan sampai keluar waktunya, jangan sampai keluar waktunya sholat. Kita bisa berpegang pada hadis Nabi riwayat Daruqutni itu, awal waktu sholat ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiru afullah. Cuma itu jangan dipakai sering-sering. Waktu sholat yang paling utama itu melahirkan keriduan Allah. Jadi waktu sholat yang awal-awal itu, habis azan itu awal-awal, itu melahirkan keriduan Allah. Nanti beberapa menit kemudian lahir namanya ausatu. Ausat itu waktu tengah-tengah, itu rahmatnya Allah. Nanti udah 10 menit lagi pengen masuk waktu sholat berikutnya, itu namanya afwullah. Laksanakan sholat, yang penting jangan di luar waktunya. Kalau misalkan sampai keluar waktunya, insya Allah itu rumah akan diberikan laknat oleh Allah dan para malaikat. Jangan sampai terjadi. Ya, mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini membuka mata hati kita, membuka mata kita semua agar senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.